Nah, makanya pentingnya untuk para pemimpin daerah dan pemimpin nasional untuk memahami teknologi agar kita tidak dibohongi seperti itu. Koyone apik, saya mau menyediakan tempat kok untuk jualan. Duh, tapi lama-lama kamu dibunuh loh kalau nggak tahu caranya kan gitu. Nah, ini mungkin saya tadi ada tema yang menarik perlu dijelaskan. Tadi itu sebuah kalimat yang luar biasa implikasinya ketika ada kalimat yang berkata bahwa ibu-ibu adalah tiang negara. Tapi kita perlu tahu gimana sih itu kok bisa jadi tiang negara. Kalau cuman ngomong pahlawan tanpa tanda jasa, tiang negara, tapi nggak tahu cara kerjanya gimana ya cuman jadi sandangan kan gitu. Nah, saya berani mengatakan bahwa yang ibu-ibu, yang feminin itu jadi tiang dari perjalanan kehidupan, nggak cuma negara. Saya kasih contoh. Ibu tahu cara kalau ada hewan nih misalnya, nggak usah manusia dulu, hewan. Itu kadang-kadang kalau mau mencari pasangan, yang laki-laki itu melakukan yang aneh-aneh. Ada yang kalau ayam gitu kan harus gini-gini dulu terus setengah mati. Ngerei, apa nek istilahnya? Ngerei. Wah, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau ikan itu bisa bikin rumah-rumahan dulu untuk menarik betina. Kenapa seperti itu? Karena feminin atau ibu-ibu atau perempuan itu punya kekuatan yang namanya memilih. Jadi yang laki-laki itu harus meningkatkan kualitasnya agar bisa dipilih oleh yang perempuan. Kekuatan utama kenapa menjadi tiang dari kehidupan itu adalah karena yang memilih adalah wanita. Jadi kalau misalnya gini, wanita suka laki-laki yang gondrong sebelah. Misalnya gitu. Ini semua akan potong gondrong sebelah pasti. Peradaban ini akan gondrong sebelah semua. Kenapa? Karena perempuan sukanya yang gondrong sebelah. Kalau misalnya dia suka sing pincang, kabeh wong pengen pincang wis. Karena perempuan sukanya yang pincang. Nah, itu kenapa perempuan punya kekuatan untuk menjadi tiang negara. Saya ngomong feminin ya nanti ya. Apa menjadi kekuatan untuk meneruskan generasi berikutnya tuh yang kayak apa. Itu karena karena kelebihan dari perempuan adalah memilih. Ini tidak hanya di manusia. Ini di hewan juga kebanyakan seperti itu. Ciri-cirinya kalau laki-lakinya lebih besar daripada perempuan, pasti yang milih yang perempuan. Ini juga terjadi sebentar lagi. Karena kenapa saya tadi ngomong feminin sama maskulin, itu karena laki-laki dan perempuan bentuknya bisa beda-beda, maskulin sama feminin. Sebentar lagi ada yang namanya pesta demokrasi, betul nggak? Betul. Yang dipilih siapa? Calon-calon. Ono caleg, ono capres, ono cawapres, pokoknya caca kabeh. Yang memilih siapa? Rakyat. Berarti yang sebenarnya punya kekuatan untuk mengubah negara adalah rakyat yang memilih. Kalau yang memilih senengnya calon yang ganteng, semua pasti ganteng, berusaha ganteng. Kalau pengennya yang amanah, semua minimal bikin balihonya saya amanah, misalnya gitu. Jadi itu semua tergantung pada yang memilih. Disitulah letak kekuatan feminin, disitulah letak kekuatan pemilih. Karena sekuat apapun orang, pasti butuh orang yang memilih. Begitu juga dengan ekonomi, Bu. Sehebat-hebatnya politisi, sehebat-hebatnya perusahaan, itu pasti masih kalah sama yang namanya pemilih. Kalau politisi butuh konstituen, kalau perusahaan jualan butuh konsumen. Betul nggak? Yang memilih siapa? Konsumen.
Kalau misalnya ibu-ibu tidak mau beli makanan yang tidak sehat, nggak lama, kasih sebulan bangkrut tuh pasti. Semua orang akan berusaha bikin makanan sehat. Kita semua senegara jadi ikut mendapatkan manfaatnya. Hanya duit 1.000 aja bedanya. Oh ini lebih mahal 1.000 tapi sehat. Kalau semua melakukan itu, pasti perusahaan akan mengikuti yang memilih. Kalau memilihnya hanya karena serangan fajar 100.000, wah semua orang rebutan ngasih serangan fajar pasti. Kan gitu jadinya. Paham ya? Ini maksudnya kekuatan dari ibu-ibu menjadi tiang negara itu sangat benar dan tidak hanya di manusia. Bahkan di hewan pun yang menentukan siapa anak berikutnya, generasi berikutnya kualitasnya seperti apa adalah perempuan atau ibu-ibu atau yang memilih intinya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu lebih suka ngobrol sama anaknya, memilih ngobrol sama anaknya atau memilih nonton TikTok? Jadi jangan kaget nanti kalau generasi berikutnya maunya main TikTok terus. Kenapa? Karena kita semua memilih nonton TikTok kan gitu. Ini baru saja ada keputusan sangat bagus dan saya sangat mendukung keputusan negara bahwa nggak boleh jual beli di dalam sosial media. Mungkin ada yang tidak setuju karena itu memudahkan mereka jualan. Tapi jarang saya bahagia sama negara. Tapi kali ini saya bahagia sama keputusan negara. Luar biasa memang. Berani membuat keputusan itu tidak mudah. Untuk berani melarang tidak ada jualan. Karena memang yang lama-lama nanti UMKM rakyat lokal akan habis kalau semuanya boleh jualan di sosial media. Kenapa? Karena mereka jadi tahu yang paling laku apa. Terus kemudian akan dia geser pakai produk dari teman mereka. Oh yang paling laku tisu. Lama-lama tisu digeser, ganti produk dia. Lama-lama kita akan habis. Karena mereka punya datanya. Dan ini menurut saya keputusan yang sangat baik. Walaupun saya sudah usul dari 2 tahun yang lalu, akhirnya didengerin lah. Apa namanya? Setelah beberapa tahun. Walaupun mungkin juga bukan dari saya sebabnya. Saya kan ngomong-ngomong iki lo hati-hati kowe. Kalau semua kamu serahin di online, sementara yang online itu bukan milik Indonesia, tapi dia tahu pilihan dari orang Indonesia. Artinya pilihanmu digunakan untuk membunuhmu sendiri. Kalau nggak salah TikTok itu sehari, ini mungkin saya salah ya, di Indonesia saja TikTok itu sehari dapat 44 miliar dari jual beli di situ. Yang penjualan terbesar di situ di TikTok ini monggo ini informasi di dalam ini saya juga dengar itu penjualan terbesar tuh make up, tentang make up itu sehari bisa sampai 14 miliar dan itu digeser bukan dari produk Indonesia. Kenapa? Karena yang besar-besar ya pasti digeser. Mungkin Anda bisa lihat paling sederhana. Coba lihat di, saya nggak enak ngomongnya, Maret-Maret gitulah. Mei, Juni, Juli, Januari, Februari, nah itu. Nah itu ya. Ada nggak produk minuman yang merek mereka? Lama-lama tisu merek mereka. Lama-lama kacang merek mereka. Kenapa yang digantiin itu? Karena mereka tahu yang paling laku adalah itu. Nah makanya pentingnya untuk para pemimpin daerah dan pemimpin nasional untuk memahami teknologi agar kita tidak dibohongi seperti itu. Koyone ape, saya mau menyediakan tempat kok untuk jualan. Duh, tapi lama-lama kamu dibunuh loh kalau nggak tahu caranya kan gitu. Nah tapi saya kembali lagi bahwa itu kekuatan dari yang memilih. Sederhana, kalau Anda mau menguatkan negara, mau menguatkan daerah, beli dari tetanggamu. Itu sangat sederhana. Kenapa? Karena nanti duitnya muter di situ aja. Nggak muter, duitnya nggak keluar. Sebenarnya pas seduluran tanpa tepi, itu seduluran bukan hanya soal ngobrol. Itu salah satu. Bisa bersahabat. Tapi juga urusan ekonomi. Juga urusan keilmuan. Juga urusan bermacam-macam itu. Sehingga konsepnya adalah tanpa tepi. Perseduluran yang tidak ada batasnya.
Karena sebenarnya kita semua juga saudara. Karena duit 1.000 itu yang kita belikan, itu berarti kita memberi kekuatan kepada siapa yang kita beri duit itu. Daripada memberi kekuatan kepada orang yang tidak kita kenal, misalnya ya, Anda membeli ayam goreng di sebuah gerai besar internasional yang saya tidak perlu menyebut namanya McD atau KFC. Sorry. Oh. Loh, nggak apa-apa. Tapi Anda tahu nggak duitnya itu larinya kemana? Apa balik lagi ke daerahmu atau enggak? Kira-kira. Akan beda cerita kalau kita beli kepada tetangga yang memang kita tahu hidupnya di sini. Duitnya itu akan balik lagi ke komunitas sehingga menguatkan komunitas. Itu yang disebut sebagai closed loop ekonomi. Dan itu implementasi dari paseduluran yang tidak hanya ngobrol, tapi juga menguatkan secara ekonomi. Di mana kekuatannya, di mana titik perubahannya pada yang milih beli, pada yang milih menjual kepada saudaranya. Nah ini tetap benar, majunya sebuah bangsa ada di tangan ibu-ibu. Karena yang di rumah yang dibeli, itu yang memutuskan membeli siapa? Ibu-ibu. Nek bapak ki, yo sebenarnya kepada bapak-bapak itu saya empatinya besar. Karena dhuwur toh, maksudnya kamu kepala rumah tangga. Itu kenapa dikasih nama kepala rumah tangga gede ke atine? Karena sebenarnya di rumah ya merengut sidik ya Allah. Atine sak klenteng dadian. Wes semua jenderal di dunia kalah sama jenderal dapur. Nah, jenderal dapur merengut selesai. Wes. Ibu pernah WA bapak sudah centang biru nggak dibalas? Iya, kira-kira piye? Ngamuk. Iku nek wis ngerti, aduh setengah jam rong tak bales, mate. Uripe ra tenang bapak-bapak iku. Mbok gagahe Kapolres iki. Tetep ada piye ya balik iki ada. Bener-bener tiang negara. Dan kayak tanya semua bapak-bapak, ketika ibu di rumah stabil, ketika ibu di rumah murah senyum, bapaknya akan mengerjakan semua pekerjaannya jauh lebih baik. Karena fondasi dari bapak adalah ibu yang di rumah. Negara itu seperti hutan, terdiri dari banyak pohon. Apa sih pohon? Pohon adalah keluarga-keluarga. Pohon adalah orang-orangnya. Jadi nggak mungkin ada yang namanya hutan sehat kalau pohonnya tidak sehat. Nah makanya ibu-ibu di sini gandengan satu sama lain dalam paseduluran, membagi ilmu satu sama lain, membagi kekuatan dalam tanda petik kekuatan ekonomi satu sama lain dan menjadi sandaran hati satu sama lainnya. Sehingga kita bisa menjadi paseduluran di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat bisa dirindukan sehingga bisa hadir dalam ruang kerinduan. Ngaten dulu gitu. Sip. Bu, ojo kedus. Lek sampai nyocot ae bapakne arek-arek wegah nyambut gawe. Rungokno. Makanya ayu rumah tanggane awake dhewe tentrem ayem seken sakinah mawaddah warahmah cek metu cahayane. Lah ngoten nggih. Cek metu nure